وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mohon nasihatnya Ustadz bagi penuntut ilmu yang hanya menghadiri majelis ilmu jika mengisi adalah Ustadz yang ia sukai atau fans atau kagum sama Ustadz tersebut dan tidak menghadiri majelis ilmu Ustadz yang lainnya. Baik. Yang pertama kita katakan bahwa seorang muslim itu harus bersemangat apa yang bermanfaat untuknya. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ihris ala ma yanfa'." Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat untuk. Dan ilmu itu dari awal sampai akhir semuanya bermanfaat. Ilmu itu dari bab awal sampai akhir semuanya bermanfaat. Tidak ada dari bab ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat untuk dunia kita, maka manfaat untuk akhirat. Maka manfaat untuk akhirat. Iya, itu ilmu. Karena ilmu itu adalah memberikan kebahagiaan untuk kita di dunia, kemudian di akhirat. Di akhirat. Apa maksud ana singgung dulu sama antum ini? Artinya, selama yang menyampaikan ilmu itu adalah orang baik, orang yang terpercaya, dikenal belajarnya, dikenal agamanya, maka kita hadir, kita ambil ilmu darinya. Kita ambil ilmu darinya. Ini yang dianjurkan untuk kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kemudian setelah itu, kalau ada orang lebih condong kepada satu ustadz, mungkin cocok menurut dia bahasanya, lebih mudah dia pahami, itu tidak ada celaan. Tidak boleh kita mencelanya gara-gara cuma satu yang dia ikuti. Cuma satu dia ikuti. Itu namanya kecondongan hati, kita tidak bisa atur. Itu kan Allah yang mengaturnya. Al-qabul minallah, penerimaan itu dari Allah. Kadang kita mendengar seorang ustadz kayak tidak paham, padahal masalahnya sama yang disampaikan oleh ustadz lain. Sama dengan yang disampaikan oleh ustadz lain. Kenapa bisa antum paham yang di sini, sini tidak? Itu dari Allah. Allah yang membuat hati kita condong ke situ sehingga mudah kita pahami. Dan itu tidak ada celaan. Tidak ada celaan. Yang salah itu kalau orang tidak taklim sama sekali. Tidak belajar sama sekali. Iya, itu yang salah. Adapun kalau dia condong kepada seorang syekh, seorang ustadz, seorang pengajar, tidak ada celaan baginya. Tidak ada celaan baginya. Walaupun kita tetap katakan, ya, dia harus melihat apa yang bermanfaat untuknya. Apa dulu yang lebih duluan dia pelajari, kemudian yang berikutnya, dan yang berikutnya. Semuanya bermanfaat, itu kita katakan di awal. Cuman, kalau ada kecondongan, tidak ada celaan. Tidak ada celaan. Tidak boleh kita mencela teman kita, gara-gara kalau ustadz ini hadir, ustadz ini tidak hadir. Iya, tidak ada celaan. Tidak ada celaan. Itu tergabung di mana-mana. Jangan antum di Indonesia. Kita lihat di Yaman juga seperti itu. Juga seperti itu. Misalnya, waktu kita di Yaman, kalau Syekh Muhammad yang ngisi, itu masjid penuh. Ya, kalau yang lain, hilang lebih dari setengah. Iya, hilang lebih dari setengah. Apakah itu salah ikhwannya? Tidak. Ya, Allah yang berikan hidayah orang hadir taklim. Orang hadir taklim. Kita syukuri mereka hadir. Kita syukuri mereka hadir. Saya pernah dapat seorang syekh ketika dia isi gantikan Syekh Muhammad bin Abdillah Imam. Biasanya kalau Syekh Muhammad itu orang habis sholat langsung maju duduk. Pas diganti oleh satu orang syekh, orang malah bukan maju duduk, tapi malah mundur pergi. Beliau bilang, ya al-qabul minallah. Penerimaan itu dari Allah. Tidak bisa kita paksa kasih uang orang, hadir semua. Tidak bisa, karena itu hidayah dari Allah. Kita syukuri apa yang dia lakukan,
selama orang yang dihadiri adalah orang baik, dikenal kuat agamanya, bisa membimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri teman kita, alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.